Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vigo Suntanu dari kelas 4B Teknik Alat Berat dengan NIM B0303222041. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja EUI pada sistem Caterpillar. Sistem bahan bakar EUI adalah sistem injeksi bahan bakar elektronik yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja mesin diesel Caterpillar. Sistem ini mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam silinder untuk memaksimalkan pembakaran. EUI merupakan langkah maju pengembangan mechanical fuel system dan terbukti ketangguhan dan kemampuannya. Caterpillar Electronic Engine merupakan injektor di atas masing-masing silinder untuk menginjeksikan bahan bakar dan Electronic Control Module (ECM) untuk mengontrol seberapa banyak bahan bakar yang akan diinjeksikan dan kapan bahan bakar harus diinjeksikan. Caterpillar Electronic Engine terdiri dari dua tipe, yaitu Mechanical Actuated Unit Injector atau EUI, Hydraulically Actuated Electronic Unit Injector atau HEUI. EUI atau Electronic Unit Injector menggunakan mekanisme rocker arm untuk menekan tapet yang dibutuhkan untuk menaikkan tekanan fuel di dalam unit injektor. Rocker arm digerakkan secara mekanis oleh camshaft. Untuk beberapa jenis engine menggunakan perantara lever dan pushrod. ECM mengontrol jumlah fuel yang diinjeksikan bergantung pada sinyal yang dikirim ke Electronic Unit Injector. Electronic Unit Injector akan menginjeksikan fuel hanya jika Electronic Unit Injector solenoid diberi arus ECM yang mengiring tegangan sebesar 70 sampai 105 VDC ke solenoid injektor tergantung pada masing-masing tipe engine. Komponen utama injektor EUI. 5 komponen utama injektor sistem EUI adalah tapet. Tapet merupakan komponen injektor yang terhubung dan tertekan langsung oleh rocker arm. Pada tapet terdapat injektor spring yang akan mengembalikan tapet ke posisi semula saat rocker arm tidak dalam posisi menekan. Yang kedua, plunger. Plunger terhubung ke tapet dan akan bergerak naik turun untuk memompakan bahan bakar. Yang ketiga, barrel. Barrel merupakan rumahan plunger yang memiliki sebuah saluran masuk bahan bakar. Yang keempat, cartridge valve. Cartridge valve merupakan komponen yang mengatur saat dan jumlah bahan bakar diinjeksikan. Komponen cartridge valve adalah solenoid. Solenoid merupakan komponen yang terdiri dari kumparan kabel listrik yang akan dialiri arus dari ECM untuk menghasilkan gaya magnet. Armatur. Armatur merupakan mekanisme perantara yang akan tertarik ke arah atas saat timbul kemagnetan pada solenoid. Seperti terlihat secara mekanis, armatur terhubung ke poppet valve. Poppet spring. Poppet spring terhubung ke dalam poppet valve yang akan mengembalikan poppet valve ke posisi semula saat solenoid tidak lagi diberi arus. Poppet valve. Poppet valve merupakan komponen yang membuka dan menutup
saluran masuk bahan bakar menuju barel. Yang kelima, nozzle assembly. Komponen nozzle assembly adalah ada 3, yaitu yang pertama nozzle spring, yang kedua nozzle check, yang ketiga nozzle tip. Nozzle merupakan bagian yang akan mengatur tekanan dan pola penginjeksian bahan bakar. Nozzle assembly terdiri dari nozzle check yang selalu tertekan oleh nozzle spring. Jarum ini akan memulai mengangkat dan membuka saluran penginjeksian pada nozzle tip jika tekanan sudah mencapai 5000 psi. Tahapan penginjeksian. Ada 4 tahapan penginjeksian pada EOI system, yaitu yang pertama pre-injection, yang kedua injection, yang ketiga fill, yang keempat spill. Pada saat knocker arm menekan injektor, tapet spring menjaga injektor plunger memanjang. Fuel yang bertekanan sekitar 60 psi dapat mengalir ke injektor melalui fill atau spill port, melewati solenoid valve menuju plunger cavity. Saat rocker arm menekan tapet ke bawah mendorong plunger, maka fuel akan terdorong. Fuel yang terdorong pada plunger cavity akan mengalir kembali menuju saluran fuel supply jika poppet valve tidak menutup. Namun, jika injektor solenoid di energize dan poppet valve menutup saluran yang terhubung dengan fuel supply, maka tekanan fuel dalam plunger cavity akan meningkat sehingga akan mampu mendorong nozzle spring dari efektif area yang ada pada nozzle check. Jika nozzle check terbuka, maka fuel akan keluar menuju silinder melewati nozzle tip. Tekanan yang dibutuhkan untuk mengalahkan nozzle spring sekitar 35.000 kPa atau 5.000 psi. Proses penginjeksian akan terus berlangsung selama poppet valve tetap dalam keadaan tertutup. Saat poppet valve terbuka, penginjeksian akan berakhir walaupun rocker arm masih mendorong tapet turun menekan fuel, karena fuel akan kembali menuju spill atau return port. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa sistem EOI tergantung pada gerakan mekanis. Pada saat cam berputar dan menekan rocker arm menekan tapet dan plunger ke bawah. Ketika injektor poppet valve terbuka, tekanan tidak akan timbul di dalam barrel sehingga bahan bakar kembali lagi ke fill atau spill port. Meskipun EOI system merupakan fuel system yang sangat bagus, masih terdapat keterbatasan, yaitu injection pressure sangat tergantung pada kecepatan komponen mekanikal, atau dapat juga dikatakan injection pressure sangat tergantung pada kecepatan engine. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.